Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengalah tidak sama dengan kalah. Ayat bacaan kita terambil dari Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat ke-18. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kejadian 13 ayat 9. Saudara, kita sangat jelas dan semua kita mengerti dan membaca peristiwa tentang Abraham di Kejadian 13 ini, saudara. Kita melihat bahwa peristiwa ini juga sedang terjadi dan bisa terjadi hari-hari ini. Karena dunia ini saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang maunya menang sendiri dan tidak mau mengalah. Karena mereka berprinsip bahwa mengalah adalah hal yang memalukan. Itu tandanya tak mampu. Mereka berkata kalau kita mengalah, kita akan diremehkan, disepelekan, dan direndahkan oleh orang lain. Mengalah bukan berarti kita kalah, tapi mengacu kepada satu sikap yang mau merendahkan diri. Sebaliknya, tindakan yang tidak mau mengalah atau tak mau dikalahkan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri atau egois namanya. Banyak kegagalan terjadi baik dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan Tuhan. Ketika masing-masing individu tak mau mengalah, mengedepankan ego sendiri, mengedepankan keinginan sendiri, pikirannya sendiri. Sehingga terjadilah perdebatan dan cekcok, perselisihan dan pertengkaran. Abraham adalah orang pilihan Tuhan dan beroleh janji Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita tahu itu terus dalam Kejadian 12 ayat 1-3 di mana janji Tuhan nyatakan atas Abraham. Predikat yang disandang oleh Abraham ini bukanlah hal yang mudah untuk diraih, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu taat dan sikap mau mengalah. Seiring berjalannya waktu, hidup Abraham semakin diberkati Tuhan. Banyak ternak, perak dan emasnya. Dan pada waktu itu Lot, keponakannya Abraham, turut serta. Suatu ketika terjadi pertentangan di antara hamba-hamba Abraham dan Lot yang berebut tempat pengembalaan, yaitu dalam Kejadian 13 ayat 8. Apa yang dilakukan Abraham adalah justru mengalah dan memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih areanya terlebih dahulu. Padahal Lot yang seharusnya mengalah kepada pamannya. Abraham berusaha untuk menguasai diri, mengesampingkan egonya dan menaklukkan kedagingannya, keinginannya sendiri. Ia tahu bahwa Tuhan punya rencana besar atas hidupnya. Di sisi lain, Lot menggunakan jurus aji mumpung, kesempatan, dan tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dipilihnyalah lembah Yordan yang menurut penilaian kasat mata lebih menjanjikan. Tapi pada akhirnya apa yang dipandang baik menurut penilaian manusia justru menjadi penyebab kehancuran dalam kehidupan Lot. Tuhan memperhitungkan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Abraham ini. Saudaraku, mungkin pagi hari ini engkau sedang ada dalam posisinya Abraham. Mungkin dalam rumah tangga, pekerjaan, mungkin di dalam studimu, mungkin dalam pertemananmu, mungkin di dalam usahamu, mungkin dalam pelayananmu. Saya mau katakan, mari apa yang Abraham lakukan itu yang kita lakukan. Karena janji Tuhan bagi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita ada dalam penyertaan, kita ada dalam berkat Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya itu, maka kita harus mengambil
keputusan, sikap, yaitu mengalah, memberi kesempatan kepada yang lain, memberi kesempatan kepada mereka, memberi kesempatan mungkin kepada teman untuk mereka melakukan, memilih apa yang mereka mau lakukan. Saudaraku, pagi hari ini, apapun pilihanmu, satu yang harus engkau lakukan, merendahkan diri, mencari Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan. Engkau mengalah bukan berarti engkau kalah. Engkau mengalah kepada suami atau istri, atau kepada keluargamu, atau kepada temanmu, atau kepada teman kerjamu, atau kepada teman pelayananmu. Tapi percayalah, bagianmu adalah bagian yang dari Tuhan. Mengalah bukan berarti engkau dilecehkan, engkau disepelekan. Tapi mengalah berarti engkau memberi kesempatan untuk Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak engkau dapat lakukan. Tuhan sanggup memberikan apa yang engkau harapkan. Tuhan sanggup menyediakan apa yang engkau perlukan. Mengalah berarti kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Sikap mau mengalah ini adalah kesempatan bagi Abraham untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya sikap mengalah kita, sikap mengalah Bapak Ibu Saudara hari ini yang kau lakukan, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk Tuhan melakukan kebaikannya, pertolongannya, kebesarannya, mujizatnya atas hidupmu. Percayalah, Tuhan mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang taat dan setia di dalam kami melakukan firman-Mu, supaya kami dapat melihat kebesaran-Mu, dapat melihat kebaikan-Mu lebih lagi dalam hidup kami, bahwa pertolongan-Mu tak pernah berhenti bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.